والإمام يخطب فقد يدعون أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Alhamdulillahilladzi faddala ala ibadihi bil an'ami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi huwas samiul basir wal hakam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan awwala ila dinil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, baik ayuhal hadirun, usikum wa nafsiya billahi faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah, juga berusaha untuk meninggalkan atau menjauhi larangan-larangan Allah. Adalah menjadi tradisi kaum muslimin di Indonesia pada tiap berhari raya Fitri saling bersilaturahmi,
mengunjungi saudara, sanak famili, tetangga dan sahabat-sahabat dekat maupun yang berjauhan tempat tinggalnya. Hal yang semacam ini memang amat besar manfaat dan pengaruhnya untuk menambah erat tali persaudaraan. Lebih-lebih kegiatan yang demikian itu memang ada tujuan pokok untuk saling meminta dan memberi maaf. Maka terbentuklah akhlak mulia, akhlak yang luhur dari sebab saling berendah hati. Dan baik juga berhalal-bihalal di satu tempat tertentu, seperti yang diadakan oleh organisasi masyarakat, pelajar, pegawai, dan lain-lainnya, itu akan lebih menonjol lagi syiarnya agama bila di dalamnya diisi dengan ceramah agama. Akan semua itu kaum muslimin sudah berarti mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yang menahan akan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa orang yang apabila hatinya disakiti oleh orang lain, maka dia bisa menahan amarahnya dan mau memaafkan, maka dialah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam praktek kita sehari-hari langka sekali yang bisa berbuat demikian. Jangankan memaafkan, sedangkan kita yang salah kadang-kadang enggan untuk meminta maaf. Memang demikianlah kenyataan untuk meminta maaf kepada sesama atas kesalahannya terasa sangat berat sekali. Hadirin kaum muslimin sama Jumat rahimahullah. Kita menyadari bahwa sedikit banyak manusia tidak pernah absen dari perbuatan-perbuatan salah, apa itu tidak kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama. Karena tidak seorang pun ingin celaka masuk ke neraka, maka Allah memberikan jalan keluarnya dengan menyeru kepada semua manusia agar mau menebus kesalahan-kesalahan, yaitu mohon maaf kepada Allah dan kepada sesama dan taubatan nasuha. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, cepat-cepatlah kamu sekalian mencari ampunan Tuhanmu dan surga yang lebarnya seluas beberapa langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat tersebut sifatnya umum, artinya ditujukan kepada seluruh manusia. Karena manusia itu ada dua golongan besar, yaitu kafir dan musyrik. Maka bagi si kafir disuruh oleh Allah agar cepat-cepat masuk agama Allah, yakni agama Islam. Dan bagi orang Islam seruannya berbeda-beda. Ada disuruh untuk cepat-cepat melaksanakan sholat bagi mereka yang masih belum mau sholat, dan bagi yang banyak dosa agar cepat-cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu hanya karena kasih sayang Allah kepada manusia, dengan harapan agar supaya semua manusia dapat masuk ke surganya. Garis besar dari ayat tersebut, manusia supaya cepat-cepat mau bertobat. Allah selalu menunggu dan menunggu di mana dan kapan saja hambanya bertobat. Allah selalu siap untuk menerimanya. Selagi matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, yakni dari barat. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Yang artinya, siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima tobatnya dan memaafkan. Pada hadis riwayat Imam Al-Mudi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Yang artinya, sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seseorang hambanya
selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa tobat itu wajib bagi tiap-tiap dosa. Maka jika dosa itu hanya antara kita dengan Allah, tiada berhubungan dengan hak manusia, itu ada 3 syarat tobat. Yang pertama harus menghentikan maksiat. Yang kedua harus menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur dikerjakannya. Yang ketiga, niat bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi itu kembali. Tetapi apabila dosa itu ada hubungan dengan hak manusia, maka tobatnya ditambah syarat keempat, yaitu menyelesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan, meminta maaf atau mengembalikan apa yang harus dikembalikan. Jika tidak demikian, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu pada tiap-tiap hari raya Idul Fitri merupakan kesempatan bagi kita untuk berhalal bihalal, bersilaturahim, saling mengunjungi kerabat dan handetolan, untuk minta dan memberi maaf agar terhapus segala dosa-dosa serta sebagai kesempurnaan ibadah puasa yang baru saja kita laksanakan. Dengan demikian, diri kita akan kembali menjadi fitrah atau suci dan bersih dari noda-noda yang bernama dosa. Namun kadang-kadang ada di antara manusia yang bersifat membesarkan diri karena merasa mempunyai kelebihan-kelebihan, seperti kelebihan harta, ilmu, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya, sehingga dia tidak pernah merasa bersalah, sehingga pula tidak pernah minta maaf dan berkunjung kepada sesamanya. Yang semuanya dianggap jauh di bawah dirinya. Bahkan manusia semacam ini kadang-kadang dengan sifat angkuhnya tidak mau memaafkan orang lain. Kemudian bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang semacam ini? Apakah kalau setiap Idul Fitri yang biasanya kita mengunjungi mereka lalu kita hentikan begitu saja, yang karena mereka tidak pernah mengunjungi kita? Sungguh pun demikian, hal itu tidak boleh terjadi pada kita, karena bukankah agama selalu mengajarkan dalam surat Al-Maidah ayat 13, Allah juga telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Halal bihalal pada hari raya Fitri hanya terjadi karena kebiasaan kita saja, padahal selain hari dan bulan itu baik juga. Bahkan akan lebih baik lagi kalau setiap kita bertemu dengan sesama muslim, saling meminta maaf dan berjabatan tangan, maka akan bertambah terkikislah dosa kita. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yazakiyani wa yatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa." Yang artinya tiada 2 orang muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan, melainkan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Begitulah kebesaran manfaat berjabat tangan dengan saling memaafkan, sekaligus secara refleks Allah menurunkan rahmat-Nya, yaitu berupa ampunan untuk keduanya. Di samping itu juga akan menambah lebih akrab dan erat tali persaudaraan antar sesama muslim. Namun waktu-waktu selain hari raya Fitri tidak dapat menggairahkan, mungkin karena tidak ada kekompakan atau jelasnya dari kelainan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hari raya Fitri adalah hari yang penuh kegembiraan dan keberkahan yang merata sampai kepada non-muslim. Semua pedagang yang muslim maupun non-muslim ikut serta merasakan kegembiraannya karena barang dagangannya lebih banyak berlaku. Begitu juga pegawai-pegawai, karyawan, wira swasta dan lain-lainnya, semuanya merasa gembira karena cuti telah didapatkannya. Terutama kaum muslimin lebih nampak lagi kesucian jiwanya, rasa dendam, dengki, iri hati dan lain sebagainya setelah melalui ibadah puasa sebulan penuh di bulan suci, yaitu bulan Ramadan, dengan tulus dan ikhlas menindakkan amalan yang mulia, saling bersilaturahim untuk berhalal bihalal
kepada siapa saja yang perlu diminta kemaafannya. Maka amaliyah semacam itu sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah menyambung terus tali persaudaraan. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimahullah. Tidak kalah pentingnya momen lebaran seperti ini, marilah kita upayakan untuk meminta maaf dan memberi maaf, lebih-lebih yang merasa pernah berbuat aniaya terhadap sesamanya, agar nanti di akhirat tidak menjadi hambatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadaruna minal muflisu min ummati? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad satama hadha wa tabahada wa akala man hadha wa samaka hadha hadha wa daraba hadha wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Fa in baniyat hasanatahu qabla yudwa ma'alaihi ufida min wadayahum fa berikat alaihi berika finnar. Rawahu Muslim. Dan artinya, apakah yang dinamakan faiq atau bangkrut? Jawab para sahabat, faiq atau bangkrut ialah orang-orang yang uangnya habis dan harta bendanya habis. Kemudian Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya yang dinamakan bangkrut atau faiq dari umatku ialah orang-orang yang datang di hari kiamat dengan membawa semua pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, dan pahala-pahala yang lain. Akan tetapi datang pula orang-orang yang dulunya ketika di dunia pernah dimaki-maki, pernah difitnah, pernah dimakan hartanya, pernah dipukul dan dialirkan darahnya, dan belum pernah meminta maaf dan minta halalnya sampai meninggal dunia. Maka semua orang-orang tersebut masing-masing mengambil pahalanya sampai habis dan tidak cukup. Akhirnya kesalahan-kesalahan orang-orang yang pernah dizalimi dilimpahkan kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka, kobaran api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini dihindarkan dan dijauhkan dari kebangkrutan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang dan hari raya Idul Fitri tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ibadah kita semua bulan puasa, puasanya, sholatnya, tarawihnya, dan tadarusnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmi wa ja'alana wa yaqina ma'ina wa ta'ala ala maqulin wa qurri wa rahma anta arhamur rahimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wahdi dhammi hablillahi jami'an wa bi dhikri ni'matihi 'alaina idza kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu ila mardatillah
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل جميع بلاد المسلمين وأهلك كفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.